Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Kemas Negara Putra dan NPM 2475515 dari perjalanan wisata kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan animasi dari judul, subbab, sub-subbab, dan juga poin sub-subbab. Yang pertama itu ada judul. Judul ini kita membuat menggunakan huruf besar dan juga angka Romawi. Pada judul itu ada sub, ada subbab. Subbab itu diketik menggunakan angka Arab atau angka seperti biasanya, dan cara penulisannya itu adalah seperti ini. Setelah ada subbab, itu ada sub-subbab. Subbab itu sama seperti subbab, cuman ada tambahan seperti ini. Setelah ada sub-subbab, setelah itu ada yang namanya poin sub-subbab. Poin sub-subbab itu diketik menggunakan huruf abjad. Contohnya adalah seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Lebih mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Komnas Sekar Putra akan kembali menjelaskan cara membuat daftar pustaka. Yang pertama, kita akan membuat daftar pustaka melalui buku. Oke, untuk yang melalui buku, untuk format penulisannya itu kita dahului dengan nama belakang kita, setelah itu koma, kita tulis nama depan kita. Nama belakang dan nama depan, setelah itu kita titik lagi dan kita buka kurung, yaitu kita ada tahun terbit. Tahun terbit itu kita titik lagi, kita ada judul buku, kita titik lagi. Maaf, untuk judul buku ini kita tulis menggunakan cetak miring ya. Oke, setelah judul buku kita ada kota penerbit. Setelah kota penerbit kita titik spasi ya. Titik 2 itu ada nama penerbit. Titik. Untuk contoh penulisannya itu, yang pertama itu adalah belakang kita. Contohnya adalah nama saya Komang. Apa ini cuk? Ya Allah. Oke, maaf iklan. Untuk contoh pengerjaannya itu kita dalam belakang kita, misalkan nama saya adalah Komang Putra. Berarti tulis Putra, koma, dan untuk nama depannya kita cukup menulis inisial nama kita, itu titik, dan itu kita buka kurung, ada tahun terbit, misalnya kita buat tahun 2023 2013 tutup kurung, klik lagi, dan setelah itu kita ada judul buku. Kan judul kita samakan saja ya, judul buku. Judul bukunya jangan lupa kita menggunakan cetak miring. Ada judul buku, kita titik lagi, ada namanya kota penerbit. Ini kota penerbit adalah kota asal dari penerbitnya. Sekarang saya di Bandar Lampung. Lalu titik 2, dan nama penerbitnya ini kita tulis Sankara.
Oke teman-teman, setelah melalui buku itu kita ada melalui jurnal ilmiah. Untuk formatnya dari jurnal ilmiah itu sendiri, yang pertama sama dengan melalui buku, itu kita ada nama belakang, koma, nama depan, titik, dan itu kita ada sama saja ada tahun terbitnya. Setelah tahun terbit itu kita ada judul artikel. Judul artikel kita titik lagi, itu kita ada nama jurnal, dan sama saja seperti judul buku. Kalau melalui buku, judul buku yang dicetak miring. Untuk di jurnal, nama jurnal yang dicetak miring. Setelah ada nama jurnal, kita masuk ke volume, kita buka kurung, di situ kita ada isu, tutup kurung. Setelah ada volume dan juga isu, kita masuk ke adanya halaman. Oke, setelah melalui jurnal ilmiah, kita ada pembuatan daftar pustaka melalui surat kabar atau majalah. Surat kabar. Untuk format penulisannya sendiri dari daftar pustaka melalui surat kabar itu namanya itu ada nama penulis kabarnya, atau yang biasa kita sebut itu reporter. Setelah ada nama penulis atau reporter, kita masuk ke tahun, kita buka kurung dulu, tahun, bulan, dan juga ada tanggal terbit. Jadi kita tutup kurung. Lalu kita klik lagi setelah tahun, kemudian juga tanggal terbit. Ini kita ada judul artikel. Setelah judul artikel kita titik ada yang namanya nama surat kabar. Oke, untuk sebelumnya yang nama di series miring itu ada judul buku, ada nama jurnal, dan untuk di surat kabar itu kita nama surat kabar yang dicetak miring. Setelah ada nama surat kabar, kita ada halaman. Oke, setelah melalui surat kabar, kita ada melalui lembaga resmi, atau biasa kita sebut juga organisasi. Untuk formatnya sendiri itu tidak ada, sebenarnya kan menggunakan nama penerbit. Untuk melalui lembaga resmi kita ada nama lembaga. Nah, nama lembaga kita titik. Itu seperti biasa kita tahun terbit. Setelah tahun terbit kita titik lagi, ada kita masukin judul
laporan kita. Dan untuk dia melalui lembaga resmi, judul laporan ditulis menggunakan cetak miring. Dalam judul laporan kita ada kota. Ini kota ini adalah kota dari lembaga tersebut, dan juga kita tulis lagi lembaga. Maaf, untuk kota sampai lembaga ini kita tidak menggunakan cetak miring. Oke, untuk yang kelima itu kita ada daftar pustaka melalui hasil makalah. Untuk format penulisan. Oke, untuk sekarang kita masuk ke daftar pustaka dengan penulisan melalui hasil makalah. Untuk melalui hasil makalah itu kita sekarang ada nama penulis. Penulis kita titik, kita ada biasa tahun terbitnya ya. Setelah ada tahun terbit, kita ada titik, kita masuk ke judul makalah. Maaf ya teman-teman ya. Aduh, judul makalahnya sendiri kita tulis menggunakan cetak miring ya. Kita titik, judul makalah itu kita ada diseminarkan dalam, itu kita buka kurung itu nama seminar kita akan diadakan. Seminar, nama seminar atau konferensi, kurung, itu kita koma, tempat, dan juga yang terakhir ada tanggal. Oke, lalu yang keenam, kita melalui daftar isi. Maaf, keenam itu kita daftar pustaka melalui skripsi atau tesis atau disertasi. Untuk format penulisannya sendiri itu kita masuk, pertama itu ada nama penulis, skripsi, tesis maupun disertasi yang biasanya mahasiswa akhir mengerjakan. Lalu setelah itu kita buka kurung, ada tahun kita menerbitkan skripsi ini, kita atau menulis skripsi ini. Lalu setelah ada tahun kita titik, kita ada judul. Untuk judulnya sendiri ini kita tulis menggunakan cetak miring. Lagi ini kita
ke kurung itu harus tahu ini adalah skripsi, tesis, atau disertasi. Setelah itu kita tulis nama instansi atau nama perguruan tinggi. Oke, yang keenam itu kita yang terakhir. Tentang yang 7 itu adalah daftar pustaka melalui internet. Untuk formatnya sendiri, yang pertama itu kita masuk ke nama penulis. Habis itu koma, kita buka kurung, itu kita masuk di dalam kurung ini, kita isi tahun, bulan, dan juga ada tanggal. Bulan tanggal kita titik, kita tulis ada judul artikel, dan untuk yang dicetak miring di melalui internet ini kita adalah judul artikelnya. Setelah judul artikel kita cetak miring, titik, kita masuk ke nama website menerbitkan artikel ini ya. Setelah nama website, titik, ada contoh salinan linknya. Itu salinan linknya itu diambil dari website yang sudah kita lihat. Oke, begitu saja penjelasan tentang pembuatan daftar pustaka yang kita sudah lihat melalui buku, melalui surat kabar majalah, melalui lembaga resmi, melalui hasil penelitian, hasil melalui skripsi, tesis, ataupun disertasi, dan yang terakhir ini melalui internet. Dari saya, terima kasih.